sehingga lebih di lipate bangun gitu. Kalau kelas 1, kelas 2 beda lagi. Ya, kelas 3 beda lagi, kelas 4 beda lagi. Ya. Kalau kelas 6 bangunnya masih seperti kelas 1, berarti 7 kebiasaan tersebut belum mengenal. Bangunnya sudah tidak lagi seperti anak kelas 1. Begitu juga di SMP, di SMA. Aktivitas bangunnya itu apa yang dilakukan saja. Setelah bangun, merapikan tempat tidur. Nih bangun. Jadi terus gede kok bangunnya jadi seperti anak kelas 1. Lah panjenengan pasti punya anak nanti, bangunnya seperti apa? Anaknya ramah nih. Berarti tidur ramah nih. Ya. Yang kedua, setelah bangun aktivitas ibadahnya. Ibadah dijadikan sebuah kebutuhan dari anak tersebut. Jangan ibadah karena terpaksa, di situ ada ibu dan bapak. Kesadaran itu yang nanti muncul, karakter kesadaran. Berarti anak itu sudah bisa, oh sebulan ini saya punya kewajiban untuk beribadah di tengah malam. Bangun tidur, langsung mata-mata sudah selesai, terus beribadah. Sholat. Setelah sholat tahajud nanti baca Al-Quran dan sebagainya di situ. Siapa yang melihat? Orang tua. Maka komunikasi orang tua dengan sekolah itu sangat penting. Sekolah dengan rumah itu harapan jangan aja supaya mengerti kondisi perkembangan anak masing-masing. Kemudian setelah beribadah, paginya ada olahraga enggak? Ada. Jalan-jalan, meregangkan otot, putar kanan, putar kiri, kakinya diangkat-angkat dan sebagainya. Ini merupakan salah satu bentuk peregangan. Nanti di sekolah juga diulangi lagi ada olahraga. Di masyarakat diulangi lagi juga ada olahraga, bermain dengan teman-teman, bermain sepak bola dan sebagainya. Kemudian yang berikutnya makan bergizi. Makan bergizi jangan menggantungkan di sekolah. Di rumah paling tidak sudah diberi sarapan. Tapi jadinya nggak usah mengatur menu orang tua. Biarkan menu orang tua diserahkan orang tua sesuai dengan kemampuan orang tua masing-masing. Nih di rumah. Berarti di rumahnya dia, di sekolah mendapatkan MBG. Lah paling tidak panjenengan walaupun tidak memasak melihat bagaimana proses makanan itu dibuat, paling tidak melihat kondisi makanannya itu seperti apa, layak atau tidak, bau atau tidak di situ. Dari baunya, oh ini nggak boleh diberikan sama anak. Ini yang perlu panjenengan, bukan benar bocah sudah diberi yang membagi malah petugas dari MBG jangan. Tetapi panjenengan yang melihat satu-satu bagaimana cara adab makan yang baik. Jangan duduk, jangan berdiri, duduk bergerombol, ya. Kemudian kalau Rasulullah dulu kan makannya kan satu makanan dimakan banyak orang syukur kayak gitu. Beda tampah beda mana termasuk guru nih. Karena guru ini kan orang kebagian. Kebagian dapat mengawasi kebagian enggak? Pengawasan enggak? Berarti cukup ngawasi saja. Tinggal pengertian nih guru nih sekolah. Ini pengawasi, apalagi Pak Berbati yang masih di Pandanaro harus dijujuki. Penting itu untuk menambah imun. Kemudian kegiatan yang lain olahraga, ada belajar giat. Nah ini belajar giat ini bagaimana guru itu memberikan perencanaan pembelajaran maupun evaluasi
Jangan hanya sebatas literasi ilmu. Ada yang numerasinya bagus, literasinya bagus, tetapi karakternya nol. Ada. Kira-kira sukses ya? Ada yang literasinya bagus, numerasinya 3, karakternya bagus, sukses nggak? Tidak. Yang diharapkan di pembelajaran mendalam literasi, numerasi, karakternya bagus. Ini yang diharapkan. Lah kepriye untuk mewujudkan anak seperti itu? Mutu guru harus diperbaiki. Sering mengikuti kegiatan pelatihan. Tidak harus diundang di Didipora atau di BPPNP. Dengan sekarang belajar di kanal-kanal yang sudah disediakan oleh kementerian. Belajar dari situ. Nanti dalam rangka untuk mewujudkan anak itu menjadi yang terbaik. Akhirnya kalau sudah seperti itu, anak itu paham, kon garapnya ikhlas, gampang. Nih. Kemudian bermasyarakat. Kira-kira di mana? Di rumah dan di sekolah. Di sekolah bermasyarakat bagaimana anak-anak itu bergaul dengan teman-teman, tidak ada pembulian dan sebagainya. Ini. Kemudian di rumah bagaimana anak-anak itu andang sana ke keluarga, kunjung rumah, silaturahmi, ngumpul, dongkok dan sebagainya. Yang biasanya dilakukan seperti itu, ya. Kemudian ini alhamdulillah Permendikbud nomor 6 tahun 2026 Mas. Ya, itu bisa. Ya, sekolah aman, nyaman, bisa. Dan alhamdulillah ini sekarang sudah kami ajukan. Ini lintas OPD, yang menangani. Nah nanti insya Allah akan ada pertemuan-pertemuan rutin kaitannya dengan bisa. Budaya sekolah aman, nyaman. Nyaman gimana ketika anak sudah tidak ada yang nangis. Semuanya belajar dengan maksimal, tidak ada yang bully dan sebagainya. Aman, nyaman, nyaman. Bagaimana untuk lingkungan sekolahannya seperti apa? Dekat dengan jalan raya atau tidak? Kemudian ketika dekat dengan jalan raya, bagaimana supaya sekolah anak-anak itu merasa nyaman, nyaman di luar kelas, nyaman di halaman, nyaman di perjalanan, nyaman dalam menyeberang jalan. Semuanya dibuat anak itu nyaman. Nah ketika ada menyeberang jalan berarti guru salah satu atau petugas untuk membantu menyeberangkan. Termasuk ini yang satuan pendidikan aman bencana SPAB. Ini juga dukungan kemarin misalnya baru kami masukkan ke Bupati dan dalam waktu dekat insya Allah akan turun. SPAB ini juga lintas OPD termasuk BPBD di dalamnya. Nanti ada petugas-petugas, ada bidang peningkatan kapasitas, kemudian ada bidang sarana prasarana dan sebagainya, itu komplit di situ. Ini direnggah di sekolahan yang renggah OPD-OPD yang lain. Dan mudah-mudahan itu tidak hanya sebatas lembar kertas, tetapi ada action nanti mewujudkan untuk bisa tercipta sekolah yang aman bencana itu seperti apa. Di kelas contoh apa kira-kira? Papan gambar, gambar. Ketika anak-anak itu ada bencana, gambar itu akan terlepas, akan menjatuhi anak. Kira-kira di kelas itu aman nggak? Tidak. Maka gambar itu harus diikat supaya gambar itu tidak lagi jatuh dan mengenai anak. Lemari juga harus diikat semuanya. Buat titik jalur evakuasi. Buat titik kumpulnya di mana? Di
di sekolah dibuat seperti itu. Itu nanti kelihatannya seperti itu. Berarti SPABN itu nanti di sekolah, di masyarakat dan di lingkungan keluarga. Keluarganya bagaimana untuk bisa melindungi anaknya ketika ada bencana. Karena bencana itu tidak harus yang banjir itu daerah yang dekat sungai, yang banjir bisa jadi yang jauh dari sungai juga banyak, kerendam dan sebagainya itu banjir. Mungkin itu review kami dan itu mungkin sudah mewakili keseluruhan. Tapi nanti kami lihat coba Mas Yoga lihat nanti kok ada yang lain. Tapi intinya hasil dari rapor itu jangan lagi-lagi menyalahkan anak, jangan lagi-lagi menyalahkan guru, jangan menyalahkan yang lain. Kita menjadi sebuah tantangan supaya yang merah menjadi hijau, jangan kuning dulu, langsung hijau. Setuju ya? Terima kasih tepuk tangan.